ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang salihah. Apa kabarnya ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ibu? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Bahagia ibu? Alhamdulillah. Kebahagiaan tercermin dari wajah yang ceria ya, insya Allah ya. Kalau kita bersyukur, insya Allah hati kita senantiasa dipenuhi oleh rasa bahagia. Mari alhamdulillah pagi yang sangat cerah ini, pertama-tama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan waktu, hingga alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang dicintai oleh Allah, yaitu majlis ilmu. Semoga duduknya kita di majlis ilmu ini kelak nanti akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada tauladan tercinta kita, uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat juga tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta seluruh para pengikutnya, termasuk kita, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil hisab. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan mengkaji tafsir ya. Sekarang kita sudah sampai kajian tafsir baru nih, surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad. Sebelum kita mengkaji ya tafsirnya, kita baca dulu ya. Sama-sama. Al-Balad ini terdiri dari berapa ayat? 20 ayat. Sudah dibuka semua surat Al-Baladnya?
Halaman 594. Surat ke-90 Al-Balad. Sudah dibuka semua, kita baca ya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lan yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi masghabah. Mauza maqrabah au miskina za matrabah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabri wa tawassau bil ma'amah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Alaihim narum muqsadah. Shadaqallahul azim. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Balad terdiri dari 20 ayat ya. Kemudian turunnya sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke kota Madinah, jadi disebut dengan surat Makkiyah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan hari ini kita sampai ayat 10 mungkin ya, nggak bisa sekaligus ini. Insya Allah 2 kali pertemuan baru selesai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Balad diawali dengan sumpah juga nih, ya. Tapi sumpahnya tidak pakai wawu ya. Kalau ayat-ayat As-Sams, Al-Lail, ya, Al-Fajr itu semua pakai wawu qasam. Kalau di sini dia menggunakan la. La-nya sebenarnya la nafi. La nafi itu la yang meniadakan, ya. Namun di sini bukan untuk meniadakan, bahwa la di sini adalah la untuk menekankan, ya, penekanan, menguatkan. La-nya untuk menguatkan sumpah. Maka kalau diterjemahkan dia ada bahasanya benar-benar, ya. Jadi ketika la uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. La-nya di sini diartikan aku bersumpah. Ya.
Jadi la-nya ini untuk menekankan kata uqsimu. Uqsimu, aku bersumpah. Karena yang bersumpah ini Allah, maka dia pakai kalimat sendiri, uqsimu. Karena yang bersumpah Allah, tidak pakai nahnu. Kalau nahnu itu melibatkan pihak-pihak lainnya. Tapi di sini yang bersumpah Allah. La-nya bukan untuk meniadakan, tapi kalau diartikan secara letterlek, artinya ayat ini ada la uqsimu, sungguh aku benar-benar bersumpah, gitu ya. Jadi la-nya itu untuk menekankan ya kata sumpahnya. Allah bersumpah dengan apa? Bihadzal balad. Bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri ini, al-balad. Nah, hadza adalah kata petunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Ya. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Hadza. Ya, kalau jauh zalika. Zalika. Hadza kitabun. Ini kitab dekat. Zalika kitabun jauh, ya. Nah, di sini Allah menggunakan kata dekat, hadza, bihadzal balad, ya. Nah, kalau kita refleksikan dengan kita, antara kita yang tinggal di Indonesia dengan negeri balad, al-balad di sini maksudnya adalah negeri Mekkah, kota Mekkah. Jadi balad itu diartikan negeri, bisa diartikan kota. Ya. Kalau kita di Indonesia dengan kota Mekkah, jauh apa dekat jaraknya? Jauh, ya. Perjalanan naik pesawat 9 jam, ya, perjalanannya jauh. Tapi Allah di sini menggunakan kata dekat, hadza, ya. Kata dekat untuk menunjukkan apa? Bahwa kota Mekkah bagi setiap orang yang beriman boleh jadi jauh secara jarak, namun dekat di hati. Masya Allah ya. Orang-orang yang beriman itu hatinya merasa dekat dengan kota Mekkah. Yang belum pernah ke sana aja ya, hatinya terasa dekat, merindukan, pengen sekali bisa umroh, pengen bisa haji. Ya, kalau imannya benar pasti merindukan kota suci. Ya. Maka dia dekatnya ada di dekat di hati. Bahkan bagi yang sudah pernah ke kota Mekkah, bukannya rindunya itu selesai gitu ya. Justru orang yang sudah ke sana tambah rindu, tambah ingin balik lagi, gitu ya. Itu bedanya kota suci. Ya, bagi orang-orang mukmin. Mungkin kalau ke negara lain cukup sekali sudah hilang penasaran. Ya, ke Jepang sekali cukup, sekali ke Jepang udah tahu, yang penting udah tahu udah. Rasanya nggak kepengen balik lagi, biasa aja. Ya, ke Turki pernah, ya udah sekali aja, asal tahu aja Turki, pengen tahu di sana ada Hagia Sophia, ya ada macam-macam, udah sekali. Setelah itu kayaknya nggak kepengen berkali-kali. Tapi yang namanya kota Mekkah, ya kalau dibilang pengennya tiap tahun, pengennya tiap bulan, gitu. Masya Allah. Karena kota itu berbeda, ya kota yang disucikan oleh Allah, ya kota di mana kerinduan umat Islam, ya begitu menggebu-gebu untuk bisa kembali datang dan beribadah umroh maupun ibadah haji. Nah, Allah bersumpah dengan kota yang paling suci. Nah, Allah bersumpah dengan kota yang paling suci. Yang mana setiap hati manusia bertaut. Orang-orang beriman hatinya bertaut dengan kota Mekah dan kota Madinah. Nah, ini bukan sesuatu yang hadir begitu saja karena keimanan ya. Pertama karena keimanan kita merindukan kota suci. Tapi ternyata kerinduan kita kepada tanah suci itu juga
hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Bu ya. Coba Ibu lihat di surat Ibrahim ayat 37. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Ya, ayat 37. Ibrahim surat ke-14. Ayatnya ayat 37. Ya, sudah ada yang ketemu? Suratnya surat 14. Ayatnya ayat 37. Nah. Ya. Kita baca yuk sama-sama. Udah ketemu? Ya. Rabbana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya, inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa Rabbana, wahai Tuhanku, ya Rabbku, sesungguhnya inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku. Siapa nih yang ditempatkan di Mekah keturunan Nabi Ibrahim? Siti Hajar dan putranya yang masih bayi yaitu Nabi Ismail. Ya, sebagian dari keturunanku ditempatkan di lembah yang tandus, ya. Di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Jadi ketika Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Siti Sarah dan putra tercintanya, kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku. Karena ada yang keturunannya tidak di situ ya, yaitu istrinya Sarah dengan siapa anaknya Sarah? Ishak. Nah, kalau ini dari istri Siti Hajar dengan putranya Ismail yang ditinggalkan di lembah tandus yang tidak ada tanaman, ya. Kemudian berdoa selanjutnya adalah ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Ya. Maka jadikanlah hati sebagian manusia. Ya, cenderung kepada mereka. Dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi hati kita tahwi, ya. Jadi hati manusia, sebagian hati manusia. Maksudnya manusia-manusia yang beriman. Ya. Hatinya terpaut dengan kota Mekah. Ya, terpaut ya hatinya dengan Siti Hajar, dengan Nabi Ismail, ya. Maka hati manusia yang beriman tuh hatinya bertaut dengan kota Mekah. Ya, kemudian doanya juga minta diberikan rezeki berupa buah-buahan. Ya, kota Mekah tandus namun buah apapun ada. Masya Allah ya, luar biasa. Yang luar biasa ya, kalau yang terasa itu delima di sana tuh delimanya besar-besar ya dan rasanya manis gitu. Ya, buah-buah apa? Tidak ada pohonnya, tapi buah apapun di situ kualitasnya yang prima, yang bagus-bagus, ya. Di sana apelnya apel di sini Royal Gala.
Ya, Masya Allah, ya, Royal Gala di sana. Terus, buahnya juga ya Sunpride yang bagus, itu pisangnya yang terbaik gitu, buah-buahannya di sana luar biasa. Padahal tidak ada pohonnya. Itu keberkahan dari doa Nabi Ibrahim. Hati manusia bertaut dengan kota Mekah. Kemudian di situ diberikan rizki berupa buah-buahan. Orang Arab itu ya kalau beli buah-buahan nggak kayak kita cuma 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Kalau mereka mah kerat-keratan. Ya. Orang Arab itu Masya Allah ya, hidupnya sejahtera, sangat sejahtera, berkah ya. Mereka hanya dengan kekayaan minyaknya saja, hidup rakyatnya sangat sejahtera. Yang miskin itu kebanyakan imigran, TKW gitu. Tapi kalau penduduk aslinya, mereka itu hidupnya sejahtera. Satu rumah bisa-bisa kulkasnya ada 5. Dan kalau beli itu kayak kita mau jualan. Ya, saya ada saudara yang pernah jadi TKW, itu katanya kalau belanja itu kayak kita orang mulak di sini. Jadi anggur tuh peti-petian belinya, nggak kayak kita ya. Anggur beli 1 kilo itu juga, mahal banget ya gitu ya. Oh di sana kerat-keratan. Itu yang namanya kulkas penuh, 5 kulkas gede-gede. Mereka sejahtera banget, Masya Allah ya, hidup mereka. Dan rata-rata seperti itu keberkahan mereka ya. Insya Allah, mudah-mudahan bangsa Indonesia juga bisa begitu ya Bu ya, berkah gitu. Kapan ya kita berkah gitu ya, sejahtera rakyatnya ya. Nah, mudah-mudahan ya pemimpin kita nih yang sekarang ya selalu dibimbing sama Allah ya, benar-benar bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ya. Padahal kita tuh semua punya ya Bu ya. Arab jangan punya minyak, kita punya privat emas, punya nikel, punya batu bara, punya tambang, punya hutan, punya lautan. Hasil laut aja itu kalau dikelola dengan baik, dengan amanah, menurut ahli kelautan Bapak Garuda Nusantara, saya ingat katanya, kata beliau, seandainya laut Indonesia dikelola dengan baik, dengan amanah, maka dari laut saja bangsa Indonesia ini akan tampil menjadi negara terkaya di dunia kelima. Baru dari laut Bu, belum dari hutan, belum dari tambang, belum dari emas, belum dari sawit, belum. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita nanti kelak punya pemimpin yang amanah, maka insya Allah negara kita menjadi negara yang penuh keberkahan, sejahtera. Kan Bapak Mahfud MD juga bilang apa? Seandainya tambang kita dikelola dengan baik nih, tambang kita tidak diserahkan kepada asing, ya, yang lola putra-putra terbaik bangsa Indonesia, dari tambang ini maka seluruh penduduk Indonesia mendapatkan penghasilan tanpa bekerja 20 juta per keluarga. Tanpa bekerja dari hasil tambang. Namun hari ini kekayaan itu hanya dirasakan oleh segelintir manusia, ya. Tidak ada 10% dari penduduk Indonesia yang merasakan ya kekayaan alam Indonesia ya. Makanya kita salah satunya doakan semoga mudah-mudahan pemimpin ini diberi kesadaran, diberi hidayah untuk mereka benar-benar bekerja untuk mensejahterakan rakyat ya. Amin ya Bu ya. Kalau disumpahin akhirnya jeleknya ke kita juga ya. Mending didoain aja, didoain gitu ya. Karena kalau disumpahin akhirnya kita juga yang sengsara ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi Allah bersumpah dengan negeri Mekah, dengan kota Mekah sebagai kota yang paling suci di dunia. Kenapa menjadi kota suci? Masih ingat Bu alasannya apa? Kenapa kota Mekah dan Madinah disebut kota suci? Masih ingat? Umi pernah jelaskan loh. Disebut kota suci karena di 2 kota inilah turun Al-Quran. Jadi setiap sesuatu yang dekat dengan Al-Quran derajatnya akan diangkat. Ya. Jadi semua yang dekat dengan Al-Quran akan diangkat derajatnya. Contoh malaikat. Di antara malaikat-malaikat siapa yang paling mulia? Malaikat itu. Bu, malaikat siapa? Jibril. Kenapa malaikat Jibril mulia? Karena dia tugasnya menyampaikan wahyu. Berarti dekat dengan Al-Quran. Nah itu kalangan malaikat. Sekarang kalangan nabi. Di antara para nabi, siapa nabi paling mulia?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Qur'an. Ya. Di antara manusia nih yang bukan nabi, siapa paling mulia? Penghafal Al-Qur'an. Orang yang dekat dengan Al-Qur'an, ya. Orang hafiz Quran, kemudian juga dia mengamalkan isinya, menjaga akhlaknya, ya, maka dia memiliki kemuliaan yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Pertama, Allah muliakan, ya, dia itu jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing tanah. Luar biasa ya, kalau kita nggak hafal Quran nanti jasad kita dimakan cacing. Kalau penghafal Quran tidak dimakan cacing. Kemudian penghafal Quran itu mempunyai hak yang diberikan oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi 70 orang kerabatnya. Dia bisa mengangkat kakeknya, neneknya, ibunya, ya, sepupunya, ya, budenya, pakdenya, diangkat sama-sama dimasukkan ke dalam surga yang sama. Mungkin uaknya ada yang di emperan surga, diangkat kepada surga yang lebih tinggi tingkatannya. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kita harus punya cita-cita dari anak kita ada yang hafiz Quran. Kalau ya udah terlanjur anak udah ini, ya pengen dari cucu, ya, yang kalangan anak belum ada yang hafiz Quran, cucu kita upayakan cucu kita nanti harus ada yang hafiz Quran supaya bisa ngangkat 70 kerabat. Ya mudah-mudahan kita terangkat. Kalau kita punya ponakan yang hafiz Quran, makanya ya ponakan, nah kita baik sama dia, ya, suka kasih uang jajan, beliin koko, beliin peci, gitu ya, biar nanti di akhirat dia ingat sama mancingnya, gitu. Dulu encing waktu aku di pesantren suka nengokin, suka beliin, gitu ya. Nanti kita bisa diangkat, ya. Luar biasa ya Bu ya. Nah itu, jadi sesuatu yang dekat dengan Al-Quran akan dimuliakan. Ya, sekarang bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Kenapa bulan mulia Ramadan mulia? Turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Nah, kemudian di antara manusia khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, kita bisa masuk di sini nih Bu ya. Kelompok orang-orang yang sebaik-baiknya kata Allah, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dua orang ini jadi murid mulia, jadi gurunya insya Allah juga mulia. Sebaik-baiknya manusia. Ya, kalau hafiz kita belum bisa, ya, jadilah orang yang belajar Al-Quran, baik tahsinnya, memperbaiki bacaannya maupun tafsirnya. Ya, insya Allah akan dimuliakan karena kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah itu ya Bu ya, Masya Allah. Nah jadi Allah bersumpah dengan kota suci, kota Mekah sebagai kota tersuci. Lanjut ayat keduanya. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta maksudnya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau Muhammad, ya. Engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah dan Rasulullah tinggal di kota Mekah sebagai kota kelahiran beliau. Ya. Meskipun kemudian setelah Rasulullah, ya, diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun dan berdakwah di kota kelahirannya selama 13 tahun, akhirnya Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, ya. Nah, Rasul pernah tinggal di tempat kelahirannya dan tempat di mana Rasulullah pertama berdakwah yaitu di kota Mekah. Itu ya. Jadi yang keduanya Allah bersumpah dengan manusia yang paling mulia. Kalau tadi kota yang paling mulia, kota yang paling suci. Ya. Jadi ada kesamaannya nih. Kalau sumpah yang pertama Allah bersumpah dengan kota yang paling suci di dunia ini. Yang kedua Allah, ya,
Di sini ayat kedua disebutnya yaitu Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia, yang tinggal di kota yang suci. Nah, itu. Ya, jadi dua-dua yang mulia, dua-dua yang suci. Kemudian ayat ketiganya, wa walidiu wa ma walad. Wa walidiu wa ma walad. Demi pertalian bapak dan anaknya. Demi pertalian bapak dan anaknya. Ya. Ini sebagian ulama menafsirkannya beda-beda. Ada yang menafsirkannya maksudnya adalah Nabi Adam sebagai bapak kita yang pertama, ya, dengan anak-anaknya. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa maksudnya ini wa walidiu wa ma walad, artinya Nabi Ibrahim dengan putranya baik Ishak maupun Ismail, ya, pertalian antara bapak dan anak. Tapi ulama juga mengartikan ini maksudnya umum, setiap bapak, ya, pertalian antara bapak dengan anak, siapapun manusia, ikatan antara ayah dan anak. Makanya dalam Islam nasab itu ditentukan oleh ayah. Nasab ditentukan oleh ayah. Dan itu ternyata terbukti secara ilmiah. Kenapa nasab itu ke ayah bukan ke ibu? Kan ibu yang mengandung 9 bulan. Ayah mah sebentar doang ya. Nitipin doang gitu ya. Hanya nitipin doang. Tapi kenapa ke ayah nasabnya bukan ke ibu? Bukankah anak itu lebih lama bersama ibunya dalam kandungan? Kemudian dilahirkan oleh ibunya, disusui oleh ibunya. Kan gitu ya. Tapi kenapa ikatannya nasab itu kepada ayah? Ternyata secara ilmiah terbukti bahwa laki-laki itu mempunyai kromosom X dan Y, ya. Jadi laki-laki itu kromosomnya X dan Y. Sedangkan kita perempuan kromosom kita cuma satu jenis yaitu X. Ya. Ya, X. Nah, ketika terjadi pembuahan, ya, ketika kan kita satu jenis ya, maka seseorang kalau punya anak laki terus kok gak punya anak-anak perempuan, jangan disalahkan istrinya. Karena yang menentukan jenis kelamin anak itu ayah, bukan ibu. Karena ibu tuh punya kromosomnya cuman X. Gitu ya. Ayah X dan Y. Nah, ketika X dari faktor ibu bertemu dengan Y, maka jadinya anak laki-laki. Kalau X dengan X, maka lahirnya anak perempuan. Jadi yang menentukan itu bapak. Ya, jangan seorang suami marah anak perempuan terus gitu ya. Sampai 6 gitu ya. Perempuan sampai 6 gitu ya. Ya, jangan salahkan istrinya. Karena yang mengeluarkan kromosom Y itu dia. Ya, kalau kita mah mau apa aja tetap X gitu ya. Nah, disitulah ternyata ada benang merah kenapa nasab itu ditentukan oleh ayah, karena ayah lah yang menentukan kromosomnya gitu ya, Bu ya. Udah, oh gitu. Udah nyambung ya? Oh, nyambung. Dulu kita protes gitu. Ih, kita yang hamil lama gitu. Kita yang ngurusin gitu. Tapi nasab itu kepada ayah ya. Nah, tapi nasib beda, nasab dan nasib ini ya. Hati-hati. Nasib anak amat ditentukan oleh ibu. Ya? Hati-hati. Nasib anak ditentukan oleh ibu. Kenapa? Lewat doa-doanya, ucapannya. Maka seorang ibu jaga lisannya, pastikan yang keluar untuk anak-anak kita adalah yang baik-baik. Jangan sampai lisan kita ya ngatain anak dengan mencitrakan anak dengan hal-hal yang buruk. Jangan. Karena lisan kita menentukan nasib anak kita. Itu waktu mereka kecil ya kita doain. Tapi ketika mereka sudah dewasa, nasib mereka ditentukan dari perilaku dia kepada ibu.
Seorang anak ketika menjadikan ibunya ratu, dimuliakan, dibahagiakan, disenangkan, maka rezekinya jadi seperti raja. Rezeki raja. Tapi kalau anak memperlakukan ibunya, sudah ini banyak terjadi tanpa sadar. Sudahlah ibunya sudah tua, dititipin cucu, disuruh mandiin ya. Banyak kayak yang gini. Dia sibuk bekerja, cucunya ibunya yang jagain. Kalau mau jagain dia harus punya babysitter atau asisten rumah tangga, ya. Si nenek jagain aja, liatin aja. Karena nenek-nenek tuh struktur tubuhnya sudah tidak dipersiapkan untuk jagain cucu. Udah capek, apalagi cucunya lagi lasak-lasaknya, neneknya ngejar-ngejar gitu ya. Itu udah gak kuat. Beda. Ya. Maka ketika seorang anak yang memperlakukan ibunya seperti seorang asisten rumah tangga, walaupun dia kerja banting tulang, rezekinya juga tidak. Ya. Jadi nasib anak ditentukan dari kalau doa-doa ibu, ya. Tapi ketika dia dewasa akan ditentukan dari bagaimana sikap dia terhadap ibu, ya. Kalau kita lihat orang-orang sukses, orang-orang bagus, orang-orang soleh, ya, mereka hidupnya ini ya terlihat berkah gitu. Kita lihat ternyata sikapnya terhadap ibu itu sangat luar biasa. Nah itu ya. Jadi nasab ditentukan oleh ayah. Nasib ditentukan dari ibu. Doa ibu. Ya. Jadi doa kita nih yang baik-baik sama anak kita ya. Jadi kalau anak kita itu misalnya modelnya tuh anak cengeng gitu ya, nangis gitu. Sebenarnya anak cengeng itu dia punya jiwa sensitif. Ya. Jiwa sensitif, dia tuh nanti bisa jadi orang yang bisa berempati ya, mungkin besarnya jadi seorang psikolog yang hebat ya, atau punya anak curigaan gitu. Ini anak kok curigaan? Siapa tahu nanti jadi ketua KPK atau jadi jaksa gitu. Jadi potensi itu udah ada sebenarnya. Tinggal kita seorang ibu bisa melihatnya anakku kita kok kalau kita nasihatin jawabnya pinter banget. Oh, jangan-jangan dia mau jadi pengacara. Ya, seperti itu. Semua sebenarnya kalau kita melihatnya dengan cara lihat yang positif, maka yang keluar dari lisan kita juga doa. Ya Allah pinter banget kalau ngomong ya, mama baru ngomong sekali, nanti kamu gede jadi pengacara nak. Pengacara hebat yang bisa membela para ulama yang terzolimi, ya terzolimi gitu. Jadi lisannya ya keluar adalah doa. Itu nanti akan menentukan nasib anak kita. Ya, jadi doa kita, pikiran kita kepada anak selalu positif. Ya. Jadi yang dimaksud dengan wawalidi wa ma walad itu pertalian ayah dan anaknya. Nah, ini ya. Jadi masya Allah ini yang harus kita support ya, bahwa Indonesia ini termasuk negara dengan tingkat fatherless yang cukup tinggi. Ya, artinya ayah ada tapi seperti tidak ada. Ya. Karena mungkin saat kecilnya juga dia kurang kasih sayang gitu, sehingga ketika dia punya anak bingung, nggak bisa berkomunikasi dengan anak gitu ya. Jadi tidak bisa ngebimbing anak gitu ya, cuek gitu ya. Banyak kan sekarang ayah-ayah yang fungsinya merasa dia sudah cukup ketika mencari nafkah, sudah memenuhi anak istrinya dengan nafkah, fungsinya seperti fungsi ATM aja gitu ya, nggak terlibat dalam pengasuhan. Nah ini banyak terjadi. Padahal kalau seorang anak dekat dengan ayahnya, karena ayah itu sebenarnya pembentuk karakter anak. Karakter anak yang bentuk bukan ibu, ayah. Lebih-lebih karakter seperti percaya diri. Anak kalau dekat dengan ayah dia percaya diri. Kenapa? Karena ayah dalam mengasuh banyak menggunakan logika. Sedangkan ibu lebih menggunakan rasa, perasaan. Ya, anak yang dekat dengan ayah dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih dahsyat kemampuannya. Orang-orang sukses kita lihat itu pasti kecilnya dekat dengan ayah, gitu ya. Nah, kalau ibu kan lebih ini ya, khawatiran gitu ya, lihat anak naik tangga, aduh ntar jatuh, panik, ya kan? Kalau ayah pegangan nak, kasih tahu,
dikasih tahu caranya sama ayah. Pegangan nak, hati-hati aja gitu ya. Jangan cepat-cepat nak. Gitu. Jadi ayah itu benar-benar, jadi bahwa anak tumbuh membutuhkan tadi ayah yang lebih logika dan ibu yang ada rasa ya, untuk supaya dia punya empati, punya cinta gitu ya. Jadi harus benar-benar pengasuhan itu berdua ya. Jadi kalau dalam Islam itu, bahwa pekerjaan rumah tangga itu, Islam itu bukan patriarki ya, patriarki ya, bukan. Jadi kerjaan rumah itu pekerjaan sama-sama ya. Bahkan kalau Arab itu kan laki-laki itu ya. Jadi kalau dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i menyiapkan asisten rumah tangga adalah salah satu nafkah yang sempurna. Jadi punya asisten rumah tangga adalah bagian dari seorang suami memberikan nafkah kepada istri lebih sempurna. Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika seorang suami tidak mampu menyiapkan asisten rumah tangga, maka seorang suami harus membantu juga pekerjaan domestik gitu. Karena itu bukan kewajiban seorang istri mengerjakan itu semua. Ya, tapi kan di sini coba, udahlah istri itu mengerjakan semua, bahkan ada yang membantu ekonomi keluarga. Ya, akhirnya wanita tuh banyak yang kesehatan mentalnya terganggu gitu, kewarasannya karena terlalu lelah ya. Sudahlah ngurus anak, kerjaan rumah gitu ya. Semuanya dikerjakan gitu. Nah, terusnya nambah juga open PO ya, jualan ini jualan itu, masya Allah ya kan, lelah gitu. Nah, lelah itu yang bikin akhirnya mudah stres ya. Makanya banyak ibu-ibu yang uring-uring, ngereok, akhirnya menghadapi anak ngereok ya, menghadapi anak nggak sabar gitu, karena terlalu capek. Nah, ibu-ibu ya, makanya sekarang kan yang sering di ini kan bagaimana seorang ibu yang sejahtera lahir batinnya ya digambarkan Nikita Willy tuh kan, dia ngadepin anak bisa sabar begitu ya, karena dia nggak capek dia yang ini ya. Jadi ngadepin anak bisa lebih sabar gitu ya. Nah, kalau kita akhirnya anak kita nanti karena sering dibentak, sering diomelin, akhirnya tumbuh menjadi anak yang punya pada pengasuhannya itu banyak mengalami inner child ya, luka batin masa pengasuhan. Itu yang kenapa? Karena ibu terlalu lelah akhirnya nggak sabar menghadapi anak ya. Jadi ketika seorang suami tidak bisa menyiapkan asisten rumah tangga, dia harus membantu, bukannya tinggal itu, ajaran Islam kayak gitu ya. Nah, kalau kita fresh, kita nggak terlalu lelah gitu ya, maka kita menghadapi suami, menghadapi anak itu bisa lebih sabar. Umi merasakan itu. Umi dari dulu nggak punya asisten. Karena apa? Saya tahu kalau saya lelah, saya nggak akan sabar. Dan kita merasakan anak hasil didikan kita itu kita akan terasa yang benar-benar kita didik gitu ya, dengan kesabaran karena kita nggak capek sama kerjaan rumah, dan hasilnya kita juga rasain gitu. Di situ yang penting, Bu. Jadi kalau kerjaan itu bisa didelegasikan kepada orang, tapi mendidik anak, melayani suami itu nggak bisa. Makanya Imam Asy-Syafi'i intikan bahwa kalau suami mampu, siapkan asisten rumah tangga. Kalau nggak mampu menyiapkan asisten rumah tangga, harus suaminya membantu. Karena pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki itu hanya melahirkan, mengandung, menyusui. 3 itu. Tapi masak, nyuci piring, bersih rumah bisa dilakukan unisex siapa saja. Bahkan di negara-negara Eropa, laki-laki itu biasa kerjaan rumah itu kerjaan bareng-bareng, ya kan? Karena mereka susah untuk mendapatkan asisten rumah tangga, mahal sekali kan? Maka laki-laki di sana udah biasa. Misalnya habis ini, jadi dia nggak dilayani, bareng-bareng dikerjakan bersama-sama. Seperti itu, Bu. Ternyata mereka yang jalanin ya Indian Islam, kita enggak. Kita budaya apa? Patriarki. Jadi laki-laki itu dilayani, laki-laki itu ya. Apalagi orang zaman dulu, anak laki-laki sama anak perempuan beda banget. Perempuan mah pagi-pagi udah suruh ngepel, suruh nyuci, suruh ini. Laki-laki enggak ngapa-ngapain. Maka sekarang tumbuhnya laki-laki yang sekarang kan hasilnya.
Banyak laki-laki yang akhirnya tidak tidak peka dengan kelelahan istri. Istri udah capek banget, dia mah di rumah main HP, selonjoran, nonton TV. Kalau zaman dulu baca koran gitu ya. Sedangkan isinya bang bibu. Ya. Nah, kita putus tuh budaya itu. Ajarkan anak-anak kita, ya. Kalau kita punya anak laki-laki, ajarkan mereka juga bisa nyuci piring, bisa masak, bisa ini. Jadi kesempatan Umi untuk mengajarkan tuh hari Ahad. Ahad kan asisnya nggak ada. Saya ada yang ngepel, ada yang nyuci piring, ada yang ini, dan udah umur sekian udah mereka harus sudah bisa masak, udah bisa ini. 5 SD itu udah bisa nyeplok telur, udah bisa ini. Diajarkan begitu laki-laki juga. Karena nanti kamu satu saat istri kamu hamil, ya melahirkan, menyusui, kamu harus membantu, harus bisa gitu. Belanja. Jadi anak bujang saya tuh belanja ke warung nggak gengsi. Beli ikan, beli ayam, sampai warungnya, nih anak Umi yang itu nggak gengsi ya ngumpul sama ibu-ibu belanja ikan. Karena emang saya ajarkan. Diajarkan bahwa pekerjaan rumah itu pekerjaan bersama-sama, bukan perajin. Saya sudah menerapkan itu dari karena saya nggak mau anak saya nanti punya istri nggak peka gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sekarang nih anak-anak laki kita juga dibiasakan untuk bisa pekerjaan domestik. Ya, jangan hanya laki-laki itu mencari ini aja. Karena dalam rumah tangga mengasuh itu kerjakan bersama-sama. Enak kalau kerjain sama-sama gitu ya. Masya Allah. Karena ya alhamdulillah suami saya juga seperti itu. Jadi anak-anak lihat. Jadi kalau saya habis selesai tahlilan subuh, tiba-tiba suami saya udah bikin bakwan, udah bikinin teh buat saya. Mah ini subhanallah. Sampai asisten rumah tangga, Umi baru lihat suami yang kayak gitu. Jadi saya yang dilayanin gitu kadang. Saya sibuk ngajar, pulang ngajar udah ada bakwan goreng, udah ada teh manis. Subhanallah. Dan anak-anak lihat itu, ayahnya seperti itu. Nah, penting sekali ya Bu ya. Jadi budaya ini harus diputus. Supaya perempuan itu jangan berat banget hidupnya ya. Saya makanya gemes kalau ada orang dia tuh maksudnya kondisinya nggak punya asisten, Bu bikin pakai asisten dong gitu biar ini gitu. Ya satu niat kan kita membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Terus kalau saya kan kalau nggak ada asisten bingung, kalau ngajar-ngajar itu makanan kan banyak ya, dapat kalau pulang ngajar kan. Itu kalau kita ngasih sendiri ke tetangga-tetangga kan repot ya, lama ngetok rumahnya. Tapi kalau ada si Mbak ini bawa semua. Selagi nggak doyan bawa pisang sisir bawa ini. Nanti si mbaknya itu setiap pulang dari rumah saya itu tetangganya udah pada ngumpul di jalan. Dapat apa dari Umi? Dan ada minta makan bareng-bareng. Jadi berkah ya, subhanallah seperti itu ya. Jadi wawalideu wa ma walad. Ya dari kita mulai nih, kita punya anak laki-laki. Jadi kita nih punya anak laki-laki, jangan sampai ya sekarang kan kasusnya banyak begitu ya. Laki-laki yang seperti itu. Nah, berarti menjadi introspeksi buat kita semua nih. Kita gimana nih ngedidik laki-laki nih kayak raja aja, diem aja atau gimana, atau mereka kita libatkan dalam pekerjaan-pekerjaan domestik ya, supaya nanti anak laki-laki jadi ketika mereka merantau, mereka itu udah biasa, mereka masak sendiri, nyuci baju sendiri semua udah, nggak bingung pas anak kita kuliah di luar negeri, kuliah di mana, mereka udah biasa mengerjakan itu semua gitu ya. Jangan sampai ada masih mahasiswa ibunya bingung pas lihat kos-kosannya kotor banget ya begitu, karena nggak pernah diajarkan gitu kan, berantakan ini, nah gitu ya. Jadi ini introspeksi buat kita semua ya. Jadi ajarkan tentang pekerjaan rumah tangga itu bukan hanya kepada anak perempuan, laki-laki pun kita ajarkan. Karena itu bukan pekerjaan laki, pekerjaan perempuan. Karena hakikatnya ketika pekerjaan itu udah profesional, siapa yang unggul? Laki-laki kan, masak. Coba, kalau udah profesional, koki profesional laki-laki. Ya kan, jahit kayaknya selama ini nggak perempuan. Tapi kalau udah profesional, desainer, laki-laki. Jadi ketika pekerjaan itu sudah, kenapa laki-laki itu ketika pekerjaan itu dipegang laki-laki profesional kok lebih bagus dari perempuan? Karena laki-laki memiliki fokus. Dia masak fokus, Bu. Lah kita masak sambil ngobrol sambil ini gitu ya. Jadi takaran garamnya kebanyakan ini gitu. Kalau laki-laki enggak kan? Dia lagi masak serius. Serius. Ya, matanya juga serius, lihatnya ke situ, pikirannya juga terfokus. Kalau kita karena multitasking,
Jadi semua bisa tapi kagak fokus, ya kan? Masak sambil nyuci piring sambil ini, pantatnya nutup kulkas jebret pakai pantat. Ya kan? Multitasking kita. Makanya kalau udah urusan profesional akhirnya laki-laki juga yang pegang. Ya kan? Nah, makanya jadi masak itu bukan pekerjaan perempuan. Siapa yang bilang masak itu pekerjaan perempuan? Iya, jahit apa? Pekerjaan perempuan hamil, melahirkan, menyusui, itu pekerjaan perempuan. Ya. Dan perempuan yang sesuai dengan harkat perempuan gitu ya. Misalnya bukan manggul apa gitu, itu laki-laki karena butuh otot, butuh kekuatan fisik ya. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Ayat ketiga wawalidiu wama walad, bahwa nasab itu ditentukan oleh ayah, tapi nasib ditentukan oleh ibu. Maka jadi ibu, baik-baiklah lisan kita kepada anak-anak kita ya. Keluar kata-kata kita adalah doa, hati-hati, maka berbicaralah yang baik-baik, yang positif kepada anak-anak kita. Sekesal apapun lebih baik kita diam saat kesel ya, nanti kalau reda emosinya baru kita ngomong ya. Jadi jangan kita ngomong pada saat emosi kita lagi marah, karena khawatir kata-katanya tidak ke kontrol. Ada kan seorang ibu yang ngomong anak setan tanpa sadar, lah ibunya berarti setan gitu. Ya anak ini gitu. Nah, itulah kalau berbicara dalam kondisi marah. Nah, Ibu, jadi tiga sumpah ini ya. Pertama sumpah dengan kota suci Mekah, kemudian bersumpah bahwa Rasulullah tinggal di kota itu, dan bersumpah dengan pertalian antara ayah dengan anak ya. Nah, ayat keempatnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ya. Jadi manusia itu sejak penciptaannya mengalami proses yang cukup payah. Ya, dari proses pembuahan, ya, di situ ada pertarungan, ya, untuk sperma itu untuk berhasil masuk ke indung telur, ya, itu berlomba kan. Jadi sperma itu sekali disemprotkan jumlahnya sekitar 250 juta sekali semprot tuh sperma. Nah, 250 juta itu harus bersaing cepet-cepetan. Itu sejak penciptaannya ya, harus bersaing. Siapa yang paling cepat menuju indung telur. Nah, berarti ini yang pertama cepat masuk ke indung telur, berarti kan ini yang paling berkualitas ya. Yang larinya paling cepat, yang kualitasnya paling bagus. Nah, sejak penciptaan kita aja kita sudah dihadapkan oleh perjuangan. Ya, perjuangan. Nah, barulah terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan dari nutfah mudghah, terusnya dibadut dengan ini, ya, kemudian prosesnya 4 bulan sempurna, kemudian ditiupkan ruh. Ya. Jadi janin yang sudah sempurna 4 bulan ditiupkan ruh. Kemudian berproses. Nah, sedangkan ibunya saja yang hamil mengalami susah payah. Ya, susah payah, mabok. Ya. Masya Allah ya. Jadi kalau ada yang hamil ngebok, istilahnya ngebok ya, enak banget kalau hamil ngebok ya. Kita hamil Masya Allah ya. Tapi tiap anak beda-beda ya Bu ya. Jadi ya Allah tuh hidung kenapa tajam banget hidungnya. Sampai comberan kecium. Ya, pembuangan air di kamar mandi itu kecium. Nasi ya, blebok-blebok kecium. Sepanjang jalan sebel banget sama nasi Padang. Enak banget ya Allah. Sebel mana kan sepanjang jalan nasi Padang banyak ya Bu ya. Belum lagi nanti bakso ya Allah. Menderita ya.
susah payah hamil itu luar biasa. Ya, itu nggak mengada-ngada itu. Ya kalau yang nggak ngalamin ya itu mah manja aja. Ya enggak. Ada yang takut sama sinar matahari ya. Iya kan? Ya Allah. Ya Allah. Ya itu ya. Ya Allah. Saking pengennya ya. Memang perubahan hormon segala macem gitu ya. Iya. Ya memang. Nah itu kan susah payah. Bahwa manusia itu ya diciptakan dalam kondisi susah payah. Ya. Jadi tidak kun fayakun langsung jadi. Dan semuanya berproses, fase-fasenya ada. Kita kecil setelah lahir kan nggak bisa langsung jalan, ya semuanya ya. Dari ngomong aja kita harus berjuang, belajar, berjalan jatuh, duduk ya. Kalau ada fase yang terlewatin juga berbahaya ya. Ada fase misalnya fase tidak merangkak gitu, dia langsung berdiri. Nah itu ada yang harus diinikan, dikonsultasikan ya. Jadi itu prosesnya susah payah. Ya. Jadi kesulitan yang dihadapi manusia. Ya. Jadi manusia itu sejak penciptaannya itu mengalami proses kesulitan di mana dia harus berjuang. Ya. Seorang anak gitu untuk bisa berbicara harus diajarkan oleh ibunya. Ya, dia mengikuti kata-kata ibunya. Belajar bicara, belajar berjalan. Dan itu kesulitan itu akan terus mengiringi selama hidupnya. Jadi Allah buat kesulitan yang dihadapi oleh manusia itu sebenarnya justru agar manusia itu bisa survive, bisa bertahan hidup. Ya, jadi kalau kita hidupnya itu lurus aja, tidak diuji sama Allah, kita akan lemah. Ya, seperti kepompong ya. Kepompong itu ketika sudah waktunya dia harus keluar, ya, maka dia harus berusaha mendesak-desak gitu ya. Ya, kepompongnya dia harus buka sendiri gitu dengan kekuatan sayap-sayapnya. Ketika ada orang yang berusaha menggunting kepompong itu supaya dia cepat keluar, maka kupu-kupunya justru dia tidak bisa terbang, cacat, lemah. Ya, lemah. Begitulah manusia. Artinya manusia oleh Allah diberi tantangan dalam kehidupannya, ujian supaya dia kuat, baik fisik maupun mentalnya. Sehingga dia nanti bisa survive dalam kehidupan. Maka anak, kita lihat, orang-orang yang dewasanya menjadi orang yang sukses, punya mental kuat, itu biasanya anak-anak yang terlahir dari orang yang sulit hidupnya. Orang kalau sulit itu bisa lebih survive ya. Kenapa sih anak, mohon maaf ya, misalnya anak jalanan kok dia nggak mudah ya sakit gitu ya. Padahal makanannya sembarangan, tapi sehat ya. Tapi anak, mohon maaf, anak orang kaya ya, yang makanannya terlalu diinin, ya sedikit aja salah makan mencret lah, inilah gitu ya. Ya kan, seperti itu. Tapi anak-anak yang tadi kehidupannya keras, dia akan lebih kuat fisiknya, mentalnya juga. Ya. Jadi bahwa kesulitan itu ya dihadirkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk kebaikan kita, agar kita menjadi orang yang memiliki mental yang kuat. Makanya pola asuh, ya hati-hati. Yang paling merusak dalam pengasuhan itu adalah memanjakan. Ya, jadi kasih sayang anak itu harus. Ya, dan itu naluri ya, seorang ibu, seorang ayah menyayangi anaknya itu udah fitrah. Ya, tapi memanjakan itu yang paling berbahaya karena akan melemahkan mental dia. Dia nggak pernah diajak berjuang, nggak segala-gala dia minta langsung ada. Ya, nggak pernah misalnya, nak, kamu kalau pengen ini harus nabung, harus nahan ya keinginan, harus membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, pokoknya dia panjakan, anak minta apa dia. Maka anak ini tumbuh dengan segala apa-apa tuh instan. Sehingga dia tidak terlatih jiwanya untuk berjuang. Maka ketika dewasa dia menghadapi kehidupan itu
lemah. Ya, kita bisa lihat lah dalam kehidupan orang yang dulu kita lihat bagaimana pola asuh ibunya. Ya, saya sedih sekali punya murid TK ya, murid TK waktu itu waktu kecil benar-benar pola asuh ibunya tuh memanjakan sekali, sampai sudah dewasa masih udah masih usia TK SD gitu masih disuapin. Terusnya nggak diajarkan adab, kalau marah tuh nama binatang ibunya ini, sampai kita kalau dengar ya Allah gitu, karena kebetulan tetangga. Dan ibunya nggak pernah tegas, nggak pernah mengajarkan itu anak kemauannya di. Sekarang tumbuhnya gimana? Sedih gitu. Pas dewasa ya karena dia mentalnya tuh nggak terbiasa dilatih untuk berjuang, ketika mendapatkan keinginan serba mudah serba ada gitu, akhirnya tadi mentalnya lemah. Sekarang ketika teman-temannya kuliah, teman-temannya sudah punya pekerjaan yang bagus, dia itu sedih, cuman jadi tukang parkir. Sedih banget. Saya ya Allah, inilah akibat ketika kita memanjakan anak. Anak kita tidak terlatih berjuang. Jadi biarkan kita terkadang kalau orang Jawa, kalau ngedidik anak agak tegal dikit, tega buat kebaikan mental dia. Gitu. Kalau mental dia terbiasa berjuang, nanti dewasa dia. Saya pernah ya, ada anak saya tuh inget banget. Waktu SMP 2, dia tuh waktu itu saya kasih jajan sehari 10.000, SMP ya 10.000. Dan itu sebenarnya 10.000 itu sebagian untuk naik ojek gitu ya. Ojeknya 5.000 kalau nggak salah ya. Dan dia dari sekolah itu dari SMP 2 ke rumah kurang lebih kan ada 4 kilo. Dia jalan kaki. Saya satu sisi sedih ya. Nah, kok kamu nggak naik ojek gitu? Nggak mas, sayang duitnya dikumpulin. Terus kamu nggak mah hitung-hitung olahraga mas, sparring, lari gitu kan, dia lagi senang futsal ya. Saya satu sisi sebagai ibu sedih ya, kayak sedih tuh, pengen nambahin jajannya gitu ya, tapi saya tahan gitu. Bismillah, biar dia berjuang untuk hidupnya. Ternyata setelah sekian lama uangnya tuh yang dikumpulin sama dia pengen apa? Dia nggak minta itu sama ibunya. Dia beli sepatu futsal, zaman dulu harga 700.000. Saya kaget. Dari mana nak kamu? Uang abang yang setiap hari itu mama kasih abang simpen buat beli sepatu futsal. Itu gak diajarin, tapi ya Allah. Sebenarnya kita sebagai ibu gak tega ya. Gak tega gitu. Tapi biarinlah, bismillah. Ternyata dewasanya ya dia akan ini. Karena terbiasa ketika punya keinginan dia berusaha untuk meraihnya. Gak dikit-dikit dia sadar adik-adiknya banyak gitu ya. Terusnya ketika dia nggak minta les ini, saya lihat dia otodidak, belajar bahasa Inggris dari YouTube, dari ini gitu ya. Waktu itu saya sempat marahin, kamu kok nyanyinya lagu-lagu barat terus, lagu ini dong Islami, nasyid, kan namanya gitu ya, nasyid gitu, yang Islami dong. Ma, aku nyanyi bahasa Inggrisnya supaya aku pronunciation-nya bagus gitu. Nah, dia lihat gitu. Nggak pernah mental les bahasa Inggris. Ternyata pas dia dapat nilai 100, dia gini, mah ini nilai bahasa Inggris aku 100. Anak yang les di English First tuh ya, yang jutaan tuh kalah mah, ya kan? Nih abang subhanallah, oh gitu ternyata. Artinya dia mikir sendiri, bahwa adiknya banyak, butuh biaya besar. Dia nggak perlu les tapi dia otodidak. Itu yang saya rasakan ketika kita mendidik anak laki-laki ya harus tegas gitu ya, supaya mereka nanti di hari kedepannya dia bisa berjuang, terbiasa berjuang ya. Jangan diberi kemudahan. Kalaupun kita ada duit, dia suruh nahan dulu ya. Abang kalau mau ini hafalkan dulu ya surat An-Nazi'at gitu, biar dia berjuang ya. Karena anak kita hari ini, anak-anak kita itu kenapa kita sekarang banyak generasi yang mentalnya apa? Strawberry ya? Apa? Generasi strawberry. Kenapa? Karena pola asuh yang selalu memberikan kemudahan kepada anak-anak. Ya, jadi mereka tuh cerdas, kan anak-anak sekarang cerdas. Kalau kita tuh apalagi angkatan Umi ya, tahun 70-an itu paling EQ-nya 110 paling. Kalau anak-anak sekarang kan cerdas sekali mereka ya.
anak-anak. Nah, mereka cerdas, kemudian mereka juga rata-rata orang tuanya sudah memiliki mapan ya keuangannya. Lebih sejahtera dibanding dulu kita dibesarkan oleh orang tua kita. Maka tantangan anak-anak kita adalah bagaimana mereka memiliki mental kuat dengan lebih kepada attitude adabnya. Itu lebih ke adabnya. Bagaimana mereka kita ajarkan adab. Karena kalau tidak di situ, selahnya kita ngedidik anak, maka akan tumbuh tuh anak-anak yang dibilang stroberi, cerdas, ya, cantik kan, stroberi cantik, bagus, tapi lembek, mudah busuk. Maka generasi Gen Z ini ya, katakan generasi ini, karena yaitu mentalnya tuh lebih rapuh, karena dia tidak terlatih untuk berjuang, tidak terlatih untuk menahan keinginan, ya kan? Tahan keinginan. Ya, kalaupun kita orang tua mampu membelikan, kasih syarat-syarat supaya dia berjuang. Ya mungkin sekarang kayak gitu syaratnya. Hafalkan surat An-Naba, ntar dah hafal baru mama belikan. Gitu. Ya, atau pokoknya bentuk-bentuk apa, dia kamu bikin ini dulu. Ya. Kasih tantangan-tantangan supaya mereka juga memiliki daya juang untuk meraih sesuatu, dia harus berjuang. Nah, itu kita buat tuh orang tua tantangan-tantangannya gitu supaya mereka terpacu ya. Jadi jangan memudahkan. Karena kita hari ini lemah kepada anak-anak kita, kasihan nanti mental mereka pada saat mereka besar ya. Jadi bukan hanya cerdas akademik ya, tetapi yang sangat menentukan keberhasilan seseorang di masa dewasanya, kalau akademik itu hanya 20%, Bu. Hanya 20%. 80%-nya adalah kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual. Dan itu ranahnya ibu yang membentuk. Ibu dan ayah membentuk emosionalnya, sosialnya, ya, spiritualnya, cerdas gitu. Sekolah akademik dia di sekolah udah dapat. Jadi jangan terpikir bahwa anak tuh harus pintar secara harus ini gitu. Karena banyak sekali anak-anak cerdas, anak-anak jenius ketika dewasanya justru gagal. Kenapa? Karena orang cerdas itu pasti dia sudah ada rasa sombong gitu. Dia tuh lebih cerdas dari orang lain. Gitu. Sehingga dia tuh makanya ketika kita diamanain anak yang cerdas, ibunya pun harus mengupgrade diri. Kalau tidak mengupgrade diri, nanti kita nggak sukses mendidik anak yang cerdas. Pernah kan ada kisah orang Cina yang cerdas banget gitu. Akhirnya tuanya itu nggak kerja apapun, jadi pengangguran, jadi beban orang tuanya. Padahal cerdas, usia sekian dia udah S1, S2, gitu. Karena di ini akselerasi terus. Dengan usia sangat muda dia udah lulus, cerdas sekali. Tetapi apa? Karena emosionalnya itu tidak terlatih untuk bernego dengan orang, untuk menahan emosi. Dia nggak bisa bekerja dalam satu tim karena egonya terlalu tinggi, karena merasa pintar. Kan itu. Makanya orang kalau sudah pintar itu kan dia rasa dia tuh lebih dari orang-orang lain. Kalau attitude-nya, mentalnya tidak dipoles, itu hati-hati. Justru banyak yang terjadi orang yang cerdas, dewasanya dia enggak. Ya kan? Malah kita kalau coba kita reuni dengan teman-teman SD atau SMP, itu yang suksesnya yang dulu biasa-biasa aja loh. Ya kan? Yang biasa-biasa, mungkin yang pintar jadi dokter. Tapi yang nggak pintar punya rumah sakitnya gitu. Kan gitu ya. Gitu kan. Ternyata yang dulu begitu, dia jadi pengusaha, jadi ini. Kenapa? Karena kecerdasan emosional itu lebih banyak menentukan dibanding kecerdasan ya EQ. Jadi jangan mendewakan EQ ya Bu ya, jangan mendewakan kecerdasan ini aja, kecerdasan emosional. Jadi dia bisa bekerja dalam tim, disukai oleh orang karena attitude-nya bagus. Sehingga dia tuh mudah ya, karirnya bisa ini karena dia memang pribadinya baik, disukai banyak orang, bisa bekerja dalam tim sehingga dia bisa lebih sukses dibanding orang yang cerdas banget tapi arogan, tapi perfeksionis. Orang tuh harus seperti dia, ya cerdasnya gitu ya. Nah ini sulit dalam kehidupannya. Ya, ibu-ibu, jadi bahwa kehidupan, kesulitan dihadirkan oleh Allah adalah untuk kebaikan kita.
agar mental kita kuat. Maka salah satu tujuan ujian adalah untuk raf'ul darajat, mengangkat derajat kita. Ya, ketika kita sudah menghadapi fase hidup, kemudian diuji, nah untuk dilayakkan naik lagi, ya, kepada fase yang lebih tinggi. Diuji lagi, upaya naik lagi. Artinya kita dipersiapkan mental kita dengan berbagai ujian-ujian supaya siap mental kita. Kalau nanti kita berada dalam ketinggian, maka mental kita juga sudah siap. Tapi kalau orang yang dia itu instan, ya mohon maaf instan, tiba-tiba jadi wapres, tidak melalui proses penggemblengan mental, ya nggak dari bawah, kemudian diuji, dia tambah naik. Di ini kan gitu ya, proses begitu sampai pada ketinggian. Ketika sampai kepada ketinggian, dia layak berada di situ, maka dia akan mulia, pantas gitu ya. Pantas. Tapi kalau yang tadi potong kompas, instan karena ada ordal, karena ada faktor ini, ya, naik dia di atas. Bukannya mulia, hina, nah, sambutan aja nggak bisa, dia sambutan plonga-plongo, kan gitu ya. Maka dia berada di ketinggian tidak mulia, karena dia belum menjalani fase itu ya. Jadi nggak bisa instan tuh, harus melalui proses. Gitu. Tapi kalau dia makanya ada orang yang misalnya, kenapa misalnya dia orang usaha tuh kayaknya baru terlihat misalnya usaha dari gerobak kecil ya, yang tadinya keliling gitu ya, terusnya mangkal, punya kios, lalu besar gitu kan bertahun-tahun baru akhirnya dia menjadi pengusaha bakso yang terkenal misalnya ya. Banyak franchise-nya, jadi orang sukses. Nah, kalau melalui proses ujian kayak gitu, maka nanti ketika dia jadi orang kaya, orang sukses, itu pantas perilakunya pantas, tidak norak. Beda dengan orang yang OKB, ya orang kaya baru dapat gusuran miliaran gitu, ya kan? Maka perilakunya tidak pantas ketika jadi orang kaya tuh dia norak, karena dia tidak melalui proses tadi, ya kan? Nah, jadi ada satu cerita. Adik saya tuh punya asisten rumah tangga. Itu orang asli. Dapat gusuran miliaran. Tapi dia bingung untuk ngelola duit itu. Dia tetap jadi pembantu di rumah adik saya. Padahal uangnya miliaran. Lucu ya? Sampai ketawa. Sedangkan adik saya paling bilang gitu ya. Kok masih ini? Iya gitu. Jadi tetap jadi asisten rumah tangga. Terus duitnya di mana Po? Ya adalah di rekening. Bingung mau diapain. Bingung gitu ya. Tentu karena dia belum itu ya. Bagaimana harusnya kan kalau diajarkan oleh Allah mengelola duit itu ya. Mengelola dari usaha yang kecil-kecil besar. Kan semakin duitnya banyak, dia semakin bisa menginvestasikannya di mana gitu kan ya. Nah, kalau itu kan bingung, jadi gitu. Walaupun uang rekeningnya miliaran, masih tetap jadi asisten rumah tangga. Saya yang dengar ceritanya juga ketawa. Masya Allah itu ya. Kayak asisten. Betul kayak asisten. Saya ketawa dengar kayak gitu ya Allah. Masa sih si Empok udah punya miliaran masih kerja? Masih katanya. Nah itulah. Jadi semua proses itu dibutuhkan kesulitan-kesulitan dihadirkan oleh Allah dalam hidup kita untuk kita bisa memiliki mental yang siap, yang kuat gitu ya. Dan dipantaskan atas doa-doa kita Bu. Doa-doa kita kan tinggi-tinggi ya Bu ya, bagus-bagus ya. Maka proses untuk kita tercapai doa-doa kita itu prosesnya kita digembleng dulu gitu ya. Kayak salah satu doa yang kita keren kan, waj'alni lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya kita minta ya Allah anugerahkan kepadaku pasangan hidup ya, anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk hati hamba. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang bertakwa. Keren gak Bu? Jadi orang bertakwa aja udah keren. Ini pemimpin orang-orang bertakwa. Ini doa tinggi gak Bu? Tinggi. Nah kita masih di sini.
Masih di sini nih kita, doanya di sini. Maka Allah pantaskan kita untuk ke sana dengan cara digembelin, diuji. Awalnya ngajar tasin, lama-lama naik, lama-lama begini semakin naik sampai nanti dia ternyata benar Allah ijabah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa lewat proses. Karena untuk berada di sini orangnya pun harus pantas jadi pemimpin. Harus pantas. Kalau nggak pantas, maka ketika dia ada di sini, dia pemimpin bagi dia pemimpin orang-orang bertakwa gitu. Hanya karena dia punya ormas atau punya apa, tapi perilaku dan akhlak dia nggak sesuai. Maka bukan kemuliaan, malah hina. Mungkin diketawakan di belakang dia gitu. Misalnya seperti itu. Maka proses-proses itu adalah cara Allah memantaskan kita bagi terwujudnya doa-doa kita yang mulia gitu. Jadi bersabar aja, berproses ya. Jadi untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, itu semua butuh proses. Jalani prosesnya ya. Jangan pengen tiba-tiba instan. Mie instan aja harus direbus dulu. Itu yang katanya instan, tetap aja harus direbus. Ya kan? Masya Allah. So ini, jadi tidak ada yang instan. Bahwa kesulitan dihadirkan oleh Allah ya, sebagai batu ujian. Yang pertama ya, kehadiran bahwa kesulitan-kesulitan yang meliputi kehidupan manusia, selama kita hidup di dunia ini, pasti kita selalu diiringi ujian. Nah, tujuannya sebagai batu ujian, diuji, lulus layak naik. Diuji lagi, ternyata lulus naik, kan gitu ya. Sama kayak kita pendidikan TK, ya, ke SD kelas 1 ujian, layak nggak naik kelas 2 naik, terus gitu. Kehidupan kita juga seperti itu, ya. Kalau di surat Al-Mulk Bu, ayat pertama gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini adalah batu ujian untuk menentukan siapa di antara kita yang paling baik amalnya, gitu kan? Jadi diuji nih kita, diuji dan dilayakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa Ibu? Sekarang 10 ya. Ini baru ayat berapa nih? Ayat 4. Gak apa-apa ya Bu ya, dikit-dikit. Kalau tafsir seperti itu, kalau tafsir ya, paham, benar-benar paham. Oh begitu maksudnya. Oh begitu. Jadi kita ketika paham, fisudur di dada kita sampai paham. Nah, mudah-mudahan dari pemahaman ini akan membuat kita ingin mengamalkan. Ya. Jadi sampai ayat 4 ya, padahal tadi targetnya ayat 10 loh. Targetnya ayat 10 loh. Iya, 20 ya. Jadi seperti itu, baru sampai situ ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan membahas ya ayat tadi ya, maka kita bisa memahaminya dengan baik, dan insya Allah ya Allah mudahkan kita untuk senantiasa istiqomah ya Bu. Pertama istiqomah menuntut ilmunya, kemudian istiqomah mengamalkannya ya. Itu saja dari Umi, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Astaghfirullahalazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Umi ada hadiah yang bisa jawab pertanyaan Umi ya. Ya, ayo. Jangan dong. Ayo. Ya. Nah, ya, pertanyaan yang sekarang maupun yang dulu-dulu. Ya, boleh. Coba yang pertama, artikan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Udah bahas ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Gak usah arti yang letterlock, maksudnya apa aja ya ayat itu. Ayo, siapa ya? Ayo duluan. Fa'al ilhamkan. Tuh udah kasih kata ilhamkan. Allah ilhamkan. Surat yang kemarin surat apa tuh? Nggak masuk. Ayo, nggak masuk. Nggak ada tet nih. Ya, oke. Yang lain, pertanyaan kedua. Ya, dalam Al-Quran karakter jiwa manusia itu ada 3. Jiwa 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ya, jiwa yang ada itu kemarin bahas. Jiwa, nih yang pertama nafsu amaroh bisu. Yang kedua apa? Nah, yang terakhir yang itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ingat nggak itu? Ayo materi kemarin. Nafsu apa? Pertama nafsu kesusahan ya pertanyaannya ya. Ya, yang pertama tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah ilhamkan kepada jiwa ya kebaikan, ketakwaan dan kefujuran. Jadi potensi dalam jiwa manusia ada potensi takwa, ada potensi fujur. Nah, kalau tadi 3 jenis karakter manusia. Yang pertama jiwa amaroh bisu. Yang kedua nafsu lawamah. Kemudian yang ketiga nafsul mutmainnah. Nah, coba sekarang nafsul mutmainnah tuh nafsu yang apa? Mutmainnah ya, nafsu mutmainnah nafsu apa? Iya, asams. Ada di asams. Di asams. Ada kan? Udah Umi ajarkan ya. Nah, yang gampang-gampang aja deh. Yang kayak TPQ, pertanyaannya yang kayak TPQ. Ya. Ya, nafsul mutmainnah apa? Ya, dah 100 nafsu yang tenang. Nih hadiahnya langsung. Ya. Nih, boleh milih. Tuh, yang duluan boleh nih. Ayo. Silakan pilih. Ayo sini. Yang udah maju. Ayo sini pilih. Jadi nggak apa-apa. Kasih hadiah kok malu, Umi. Nah, pertanyaan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pengasuhan yang berpindah-pindah. Sebutkan pengasuhan yang berpindah ke 3 orang, dari siapa ke siapa ke siapa? Dari yang menyusui dulu. Ya, dari yang menyusui dulu. Iya, udah. Iya. Ayo coba. 3 ya. 3 pengasuhan Rasulullah berpindah-pindah. Dari siapa? Siapa dulu yang dari menyusui dulu? Siapa lagi? Yang menyusui. Bukan yang menyusui aja, menyusui, terusnya ke kakek, terusnya ke paman. Ayo, nama-namanya sebutin. Namanya sebutkan. Yang menyusui siapa? Ayo Bu Endang, terus. Setelah Halimah Sa'diyah terus siapa? Berpindah ke kakeknya. Kakek. Ayo Bu Endang. Kakeknya Nabi. Siapa nih antara Bu Endang sama Bu Endang? Ayo Bu Endang ulangi lagi. Kakeknya siapa? Kakeknya tadi udah bener nih Bu Maya apa Bu Yanti sini? Bu Yanti. Ya, Abdul Muthalib.
Ya 100 nih. Yanti sini pilih. Ya berpindah-pindah ya. Ya. Allah ya kan. Nih coba masih ingat nggak tafsir wa wajadaka dhallan fahada? Ingat nggak? Nah, itu pernah loh kita belajar. Dulu aku mendapatimu. Kemudian aku beri apa ya? Apa tuh? Wa wajadaka dhallan. Boleh nggak diartikan sesat? Boleh nggak? Ayo. Bolangnya boleh nggak diartikan sesat dolangnya? Wa wajadaka yes. Ya. Aku mendapatkan kau dalam kondisi bingung, kemudian Allah kasih apa? Ya. Ya, diberikan petunjuk. Ayo Bu Endang pilih. Ya. Yang fresh baru tadi. Al-balad, apa yang dimaksud dengan al-balad tadi? La uqsimu bihadzal balad. Ayo, apa balad itu maksudnya apa? Ayo. Negeri apa? Ya, 100. Ayo ambil. Apa yang dimaksud dengan wawalidi wa ma walad? Ayo, tadi Umin nyerangin. Ya, terus maksudnya apa tuh? Maksudnya apa? Ya. Jadi tadi udah ya. Ada lagi yang belum, ayo. Apa? Yang lain mana? Ya, 100 nih. Udah nggak usah milih ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Selesai ya Bu ya. Ya, Umi tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Astagfirullahalazim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.